Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Over Fajar, NIM 0206221004. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya, yaitu dengan judul Pencemaran dalam Lingkungan Hidup. Langsung saja, isi yang saya akan bawakan langsung saja dengan isinya, yaitu pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Pokok Kelola Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubah tahannya lingkungan oleh kegiatan manusia oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Penyebab lingkungan terjadi kurang atau tidaknya dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang harus mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Yang B, dampak dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup dapat berakibat terhadap kesehatan manusia, tata kehidupan, pertumbuhan flora dan fauna yang berada pada jangkauan. Gejala pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat jangka waktu singkat maupun panjang, yakni tingkah laku dan pertumbuhan pencemaran dalam waktu relatif singkat terjadi seminggu sampai dengan setahun. Sedangkan pencemaran dalam waktu panjang terjadi dalam jangka waktu 20 tahun atau lebih. Dampak pencemaran semua tidak begitu kelihatan, namun setelah mengalami waktu relatif panjang, dampak tercemaran baru kelihatan nyata dengan berbagai akibat yang ditimbulkan. Baiklah, yang ketiga yaitu unsur-unsur pelestarian lingkungan. Meliputi dari kondisi kemampuan lahan serta mengatur kemampuan irigasi atau drainase. Pencemaran tanah disebabkan karena sampah plastik atau anorganik lain yang tidak dapat diuraikan. Yang keempat, dampak yang ditimbulkan pada jenis pencemaran. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain berkurangnya kadar oksigen O2 di udara, menipisnya ozon O3, dan bila bersenyawa dengan air hujan asam dapat merusak dan mencemari air, tanah, atau tumbuhan. Dampak yang ditimbulkan pencemaran air adalah rusaknya oksigen perairan seperti sungai, danau, waduk, tercemarnya air, tanah air, tercemarnya air, tanah air, permukaan, dan air laut. Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus kita atasi bersama diantaranya yaitu pencemaran air, sungai, pencemaran udara, perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan, asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya untuk menyelesaikan cara pencemaran lain. Yang ketiga dan yang terakhir maksud saya yaitu jenis-jenis pencemaran hidup. Jenis-jenis pencemaran. Yang pertama itu ada pencemaran udara, meliputi asap rokok, ozon O3, karbon dioksida atau CO. Gas CO juga dapat salah satu polutan yang sangat berbahaya. Gas tersebut bisa menimbulkan kematian apabila seorang menghirupnya dalam jangka waktu lama. Yang kedua itu ada pencemaran air, meliputi dari limbah pabrik, nuklir, dan industri, bahan peledak atau untuk penangkapan ikan, pestisida, sampah, dan yang keempat itu ada pencemaran tanah. Yang meliputi itu ada senyawa asam, pestisida berlebihan, pupuk kimia, limbah industri, pabrik, dan juga nuklir.
Baiklah, masuk kita kepada bab ketiga, yaitu penutup atau kesimpulan. Di sini saya akan mendapat simpulkan, yaitu lingkungan hidup adalah lingkungan yang harus kita jaga dan dilestarikan agar lingkungan tidak tercemar dan tetap dilestarikan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya untuk makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahan tanah lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia atau disebabkan oleh misalnya gunung meletus, gas beracun. Polutan adalah zat penyebab polusi atau pencemaran lingkungan dan keberadaan dapat di lingkungan kerugian terhadap makhluk hidup. Saran yang dapat saya ambil yaitu masyarakat harus lebih menjaga lingkungan hidup agar lingkungan hidup tetap bersih, aman, dan nyaman. Manusia harus senantiasa menjaga lingkungan agar tetap lestari dan tidak tercemar. Yang ketiga, kita harus menggunakan sumber daya alam yang ada secara bijak dan serta menjaga dan merawatnya agar tidak punah. Seharusnya manusia memikirkan dampak yang ditimbulkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sesuatu. Manusia harus segera sadar setelah mengetahui kejadian-kejadian yang sudah terjadi agar tidak terulang lagi. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Mungkin hanya sekian untuk tugas akhir semester pertama saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.